Tapi harusnya ngerasa waspada. Kenapa? Karena Why? emang seserem itu. Kalau menurut gue seserem Why? itu. Nah, lu bakal miskin. Lu sekarang juga nonton video, lu bakal miskin. Lu gak usah nanya gua pastiin lu miskin. Lu mau tanya kenapa? Gak tahu. Lu miskin pokoknya. Baru 2 hari yang lalu, Bu Sri Mulyani ada muncul di berita-berita bilang dia lebih takut lagi soal 2023 gitu. Oh ya? Ibu Iya. Sri Mulyani ngomong kayak gitu? Iya. Indonesia tuh Kalau kuat Ibu banget. Sri Mulyani ngomong kayak gitu, gue percaya. Nah, gue juga percaya. Abis gue percaya. Nah, tapi bayangin ya. Tahun depan mau resesi nih kata lo nih. Nah, gue punya duit nih. Oke. Kita kan mau kasih tips untuk masyarakat nih, supaya mereka dengar nih. Duit ini mau diapain bro? Kita mau jadiin emas, dolar, investasi, taruh bawa bantal, atau kayak gimana nih? Oke. Kalau membludak, ditakutkan rusuh kemana-mana. Oh, berarti bukan. Oh, itu make sense banget. Berarti bukan gara-gara COVID-nya. No. Nggak bisa ini. Betul, karena apa? Kalau misalnya sakit berbarengan, semuanya datang ke rumah sakit, chaos. Cukup dengan tanya Dr. Richard. Mr. Raymond Chin. Oke, siap dok. Selamat, Anda sudah berhasil menakut-nakuti masyarakat Indonesia. Nakut-nakut sampai di cancel. Kayak gimana perasaannya sudah berhasil nakut-nakutin satu masyarakat Indonesia ini? Aduh, nakut-nakutin itu kayak nggak bangga lah itu. Kayak sampai warga Twitter tuh, gue satu hari sampai nge-reply ratusan Twitter orang. Karena semuanya kayak nge-cancel. Ini sok nakut-nakutin, sok cenayang. Berarti lu juga gitu. cemas dong ya berarti ya? Cemas. Karena kan awalnya bikin video itu tuh nggak berharap viral. Kayak cuma jelasin gitu doang kan. Tahu-tahu kok viewsnya 1 juta. Tahu-tahu berapa hari kemudian 2 juta. Lalu 3 juta terus di DM sama Bang Radit. Ini video lu bikin istri gue takut gitu. Tuh, wah. Jadi bukan cuma gue ya, masyarakat semuanya takut semua ya? Iya. Dan memang tujuannya mau nakut-nakutin? Nah, itu bukan tujuannya sebenarnya. Oke. Kalau orang yang follow gue dari lama, yang dari Instagram dan lain-lain, emang gue tipe storytellingnya tuh kayak gitu. Menciptakan urgency, biar orang tuh aware gitu misalnya. Oke. Tapi buka pintu gerbang dulu nih. Nah, tujuannya jualan. Enggak ada jualan sama sekali. Tapi ya kalau ada yang mau beli silakan. Gitu. Ya jualan apa ya. Aduh, itu gara-gara itu juga gue di cancel. Gara-gara aduh ini mah cuma nakut-nakutin cuma buat jualan gitu misalnya. Oke, tapi kita bedah lebih lanjut ya. Boleh. Tapi sebelum aku bedah lebih lanjut, aku pengen tahu dulu nih siapa itu Raymond Chin. Oke. Umur 28 tahun ini. Ih gila, masih muda cuy. Tapi kalau di kalangan gue paling tua. Di kalangan influencer milenial Gen Z gitu. Masih muda banget. 28. Oke, kuliah? IT, BINUS, 2016 lulus. Oh, anak BINUS. BINUS IT? IT. Berarti nggak ada background finance dong berarti? Nggak ada. Lu bilang resesi. Itu makanya di Twitter pada bilang, lu percaya omongan lulusan IT? Lu percaya omongan orang yang bukan ekonom dan lain-lain gitu? Makanya kena juga. Oke, nanti gue tanyain itu. Oke, pengalaman. Sebenarnya gue gak pernah kerja seumur hidup gue. Jadi pas habis kuliah. Terus kenapa kita harus percaya sama lo? Nah, sama. Kerjanya tuh maksudnya kerja sebagai karyawan. Gue gak pernah. Jadi kayak pas kuliah, freelance langsung bisnis sampai akhirnya 2 tahun lalu ngebangun Ternak Uang sama partner gue. Oke. Nah, sebenarnya gue baru bener-bener belajar finance, ekonomi dan lain-lain tuh pas ngebangun Ternak Uang. Oke. Nah, tapi kan di dunia content creator namanya sambil belajar, sambil sharing. Oke. Sambil belajar, sambil sharing. Ya nggak gitu. ada salahnya. Harusnya nggak ada salahnya. Nggak ada. Tapi menurut warga Twitter salah. Nah, nggak juga sih. Cuma kan maksudnya mungkin mereka lebih mengharapkan itu datang dari expert yang benar-benar expert ya. Iya. Sedangkan lo kan baru belajar langsung sharing kayak gitu kan. Bener. Belum terbukti lah. Iya. Belum terbukti. Tapi problemnya gini, kalau gue pernah panggil ajak undang salah satu expert ya memang gue pengen bahas ini gitu bareng. Tapi nggak pada mau. Either lagi sibuk, lagi kurang worth it buat mereka gitu. Jadi kan gue mikirnya kalau misalnya yang paling bagus ideal, expert banget, bisa menjelaskan, dia yang bikin konten. Harusnya kan gitu. Yes. Tapi kan kenyataannya nggak selalu kayak gitu ya. Itu memang kesulitan kita kalau kita itu masih di bawah. Nah, itu dia. Pas gue ngundang, ada satu lumayan tinggi lah posisinya di Bank Indonesia. Dia lumayan nge-cancel gue gitu. Kayak ngeles doang, peternak gitu. Undang, Pak, saya mau belajar gitu. Saya memang masih jauh dari pinter gitu. Mau undang podcast bareng buat kita bahas ini biar lebih positif. Sibuk, ya udah berarti. Terus ngobrol Coba kalau Am Deddy yang undang. Nah, Om Deddy mungkin langsung siap Pak. Ya itu derita lo, derita kita. Iya, derita gue masih kan kecil kan gitu. Iya. Ya, terus pertanyaannya,
lu kan nggak basicnya itu. Kenapa kita harus percaya sama lu? Nah, sebenarnya konsepnya gini. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. kita kan tanpa briefing ngomong-ngomong kayak gini ya. Tapi lu berhak jawab bebas apapun, meyakinkan gue. Oke, Ya, siap. actually gue juga nggak percaya. Jujur aja, gue pengen ngundang lu, pengen ngobrol, mungkin adu persepsi gitu. Tapi actually gue nggak percaya bahwa 2023 semenakutkan yang lu bilang. Oke. Gue nggak percaya 2023 nanti akan resesi. Dan gue nggak percaya, ya gue dengerin, tapi ya buat gue percaya kayak gitu. Oke, siap. Bisa. Kenapa kita harus percaya sama lo? Oke, pertama gini. Gue dulu kira kayak, let's say personal finance ya, sampai jago investasi, sampai apa gitu. Dulu kita kirain harus jadi ekonom, harus jadi kayak CFA, harus jadi apa gitu. Dan ternyata problemnya di Indonesia itu. Problemnya di Indonesia orang kira untuk jadi jago banget soal keuangan, gue harus dari lulusan ekonomi dan lain-lain. Nah itu dibangun ternak uang. Kita mau patahin stigma itu gitu. Terus kayak gue bukan ekonom nih, tapi dengan baca-baca report, jurnal dari IMF dan lain-lain yang kebanyakan orang tuh nggak baca gitu. Ternyata ngerti gitu. So sebenarnya kan yang paling penting itu gue mau break mindsetnya. Lu nggak perlu bener-bener jadi ekonom hebat untuk ngerti ekonomi global. Nah itu satu. Nah makanya pas ngelakuin kayak gitu, ya gue harus jadi contoh dong. Gue bukan ekonom, tapi gue bisa sharing. Ada yang salah? Ada. Ada yang salah. Tapi ya umpamanya biar orang tuh sadar orang nggak perlu jadi ekonom buat harus belajarin. Oke, gue setuju itu. Nah, satu. Gue setuju. Dua, topik yang 2003 menyeramkan ya. Oke. Tapi karena topik kedua lo sih sudah pindah topik, gue bahas yang pertama dulu nih satu-satu ya. Yang tadi kan berarti kan nggak semua ahli. Gue setuju. Ahli itu menurut gue ada dua. Satu yang sekolah, benar-benar mendalami hal itu. Yang kedua yang punya pengalaman. Ya, jadi kalau misalnya ada dua orang yang ahli soal penyakit kulit misalnya, atau jerawat deh gue ngomongnya. Satu dokter yang benar-benar sekolah di sana. Yang kedua orang yang acne fighter benar-benar. Jadi di jerawatan, dia berobat, dia tahu persis apa yang terjadi dalam diri dia dan dia pengalaman. Dan ini bisa lebih tinggi loh daripada ini. Itu dia. Ya, jadi ilmu lo bisa jadi lebih tinggi daripada yang lain. Pertanyaan gue setuju bahwa lo mungkin ahli. Prestasi lo apa? Prestasi gue ngebangun ternak uang sebagai brand edukasi finansial untuk milenial sama Gen Z nomor 1 dalam 1 tahun. Tapi kan baru, bro. Nah, baru. Makanya kan. Tapi kan apa-apa fresh kan. Jadi kita yang penting sambil belajar sambil sharing gitu. Oke. Gue ada ini juga, ada satu argumen lagi. Kayak di Netflix kan ada series baru tuh. Namanya streaming atau apa ya, tentang Spotify. Oke. Ada di Netflix. Terus dia tuh kayak mikirnya kayak gini. Ini CEO-nya Spotify nggak ada ngerti musik sama sekali. Nggak ada ngerti industri perlabelan. Nggak ada apa dari background coder dan lain-lain. Kenapa dia bisa jadi CEO dari perusahaan musik streaming salah satu terbesar di dunia gitu. So sebenarnya kan banyak kan perusahaan-perusahaan kayak gitu, kayak CEO-nya ngebangun bisnis apa, tapi kenyataannya emang lu expert di sana gitu. Yes. Jadi kita tetap harus kayak makanya kan pas gua kan diundang Om Ded 2 kali. Yang pertama lebih ngebahas tentang gimana kita privilege kan beda topik. Nah sama satu lagi, lu tuh nggak perlu kayak bener-bener di bidang itu untuk ngelakuin hal lain. Gue setuju banget. Kalau itu gue setuju banget. Gak ada masalah. Kalau soal credibility, sesimpel satu, kalau gue nggak ada license atau nggak ada apa gitu, lihat semuanya sebagai opini. Dan gue udah full disclaimer sekarang, sharing dan opini. Tapi cara gue convince-nya adalah gue menampilkan data. Nah sekarang di konten-konten gue sekarang kan di cancel, gue tampilin tuh jurnal-jurnal dari IMF, statement dari government official, dari Bu Sri Mulyani, gue kasih lihat kayak data dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi let data speak. Terus opininya bantu menjelaskan datanya menurut gue. Gitu. Sekarang ya. Sekarang. Dulu enggak ya gitu ya. Dulu ada datanya tapi kayaknya enggak lu share ya. Enggak gitu. Share, ya. Itu berdasarkan baca pribadi. Oke. Yang kedua tadi apa lagi tuh? 2023. Kenapa enggak ngerasa 2003 serem? Kenapa gue harus merasa serem? Enggak. Nah, harusnya bukan ngerasa serem, tapi harusnya ngerasa waspada. Kenapa? Karena emang seserem itu. Kalau menurut gue seserem. Why? Nah, yang gue salah nih ya, Pak Jokowi kan bilang gelap gitu. Tapi semua tuh nggak salah artiin gitu. Orang kira kata resesi itu kan terminologi ekonomi. Di mana sebuah GDP negara pertumbuhannya turun 2 kuartal berturut-turut. Tapi orang ngiranya, untuk mayoritas orang, resesi gue nggak bisa makan, gue susah banget, uang gue hilang semua gitu. Dikirain tuh begitu. Oh bukan ya? Resesi itu terminologi ekonomi yang GDP-nya pertumbuhannya berkurang dalam 2 kuartal berturut-turut gitu. Jadi pertumbuhannya minus. 2 kuartal tuh berarti kayak kemarin pas pandemi. GDP kita berkurang tuh berapa kuartal? Itu sudah resesi. Itu resesi.
Tapi kan kita nggak ngomong kita resesi kemarin malah. Resesi. Kita minus ya kemarin ya? Bukannya masih di atas 0%? Nggak, minus. Minus ya? Pas pandemi kemarin. Pas pandemi kemarin. Nah, salahnya orang kira resesi itu kayak gue bakal susah banget gitu loh. Gue bakal kehilangan semua uang gue gitu. Padahal kenyataannya enggak kan. Ya, tapi nggak ada masalah kan? Kemarin berarti kalau Indonesia kemarin sudah resesi di tahun 2021, 2022 kayak gitu punya. Tapi kan kita fine-fine aja. Nggak ada krismon, inflasi nggak berlebihan, dolar stay stable. Tapi so apa yang harus kita takutkan? Nih, kalau gelap itu global. Kalau dunia tuh serem. Oke. Dunia tuh serem. Kalau dunia serem. Eropa itu serem banget. Jerman kan negara ekonomi terkuat keempat di dunia. Mereka lagi ngos-ngosan banget kalau mereka turun, Eropa turun. US lagi struggling mati-matian gara-gara sejak pandemi mereka printing money, naikin suku bunga, mereka juga bakal susah banget gitu. Jadi kalau secara global tuh memang susah dan dampaknya kemana-mana. Misalnya Jerman sama US nih, susah. Bikin orangnya susah, orangnya jadi nggak spending money kan. Ngaruh ke Cina. Cina kan negara manufaktur ya. Yes. Jadi kalau misalnya demand-nya turun di sana ya mereka nggak nggak supply ke sana lagi dong. Kalau dia nggak produksi, dia nggak ngambil komoditas dari negara lain. Analoginya Indonesia kena, semua negara-negara yang banyak komoditas tuh nggak jadi kasih ke Cina lagi. Jadi muternya di sana. Tapi kan kita pasti beradaptasi, nggak mungkin kita pasrah aja diem. Nah itu dia. Jadi kalau menurut gue, yang salah adalah kayak gini. 2008 ngalamin kan berarti kan? 2008 ngalamin. Rasanya gimana? 2008 gue apa ya? Masih kuliah gue. Fine-fine aja kan? Fine-fine aja. Nah itu gue kategori... Yang berasa itu 98. Iya. 98 ya? Nah 98 kena semuanya. Tapi 2008, kalau lihat dari IHSG itu gila banget. Orang kira tuh ekonomi atau kayak misalnya dampak resesi itu langsung kena sektor real. Nah kita bahas satu-satu nih. Sektor real tuh sehari-hari kita. Yes. Kerjaan kita gimana, kayak harga-harga kalau kita beli, kita apa itu sektor real. Jadi, tahun 98 lah ya. Ya, kehidupan kita lah gitu. Ya, 98 kan pasti kena sektor real dong. Ya. Semua perusahaan bangkrut, mau beli makanan dolar harganya dari 2.000 ya. Jadi 13.000 ya. Ya itu bener ya? Gila banget. Ya, berasa banget kan itu kan? Berasa banget. Sampai kena. Yang gue pikir itu resesi loh. Nah, bukan. Nah, tapi resesi itu ada dampak di satunya lagi, kayak di 2008. Sektor finansial. Non-real. Oke. Jadi itu tuh bisa berhubungan tapi bisa jalan sendiri-sendiri. 2008 kan itu sebenarnya US kan, subprime mortgage kan. Sebenarnya nggak terlalu kena di Indonesia gitu, kalau secara real. Tapi kita lihat financial marketnya, itu tuh gila banget. Teman gue ada yang sampai kayak rugi, dia udah umur 30-40 kan, udah ruginya tuh banyak banget sampai miliaran, puluhan miliar gitu misalnya. Itu finansial gitu, tapi realnya mungkin nggak kena gitu. Jadi kita tuh nggak harus beda-bedain gitu, mana yang keseharian kita, mana yang masuk finansial, terus nanti ada sektor trade. Gue ngerti. Kalau kayak gitu gue potong dikit. Kenapa kita harus takut? Nah, problemnya kayak gini. Kan yang kena orang kaya. Nah. Sektor realnya nggak kena. Kenapa lo harus nakut-nakutin semua orang kayak gitu punya? Kenapa nggak takut-takutin pengusaha aja? Oke. Ini korelasinya ya. Kita tahu startup lagi ini kan, lagi agak hancur lah belakangan ini kan. Oke. Ada startup yang di bidang furniture. Apa ya, Fabelio ya? Bukan Fabelio kan, dia dapat funding $25 juta loh. Oke. Tapi baru minggu lalu menyatakan pilot. Itu kan contoh dampak global terhadap real. Itu orang kerja di sana gimana? Oke. Tenaga kerjanya. Bayangin berapa billion dollar dari luar ditaruh ke startup di Indonesia. Tapi kan kalau misalnya ekonomi lagi kayak gini, suku bunga naikin, investment ke startup tuh jadi nggak menarik. Oke. Iya kan? Jadi bayangin berapa puluh ribu pekerjaan di Indonesia yang diciptakan dari itu. Terus tiba-tiba ekonominya amburadul dan lain-lain. Kena resiko dong. So itu sektor real kan? Jadi kita lihat beberapa startup sekarang ngelakuin PHK. Gue sendiri ngelakuin PHK, gue jujur aja. Jadi itu bisa kena keseharian orang gitu loh. Tapi itu kan kelas menengah, orang yang kerja di startup. Terus yang kelas di bawah banget gimana? Menurut gue kalau di tahap sekarang nggak bakal terlalu kena-kena banget. Selain kita lihat harga-harga mulai naik, ya, BBM, minyak, atau beberapa cabai kemarin banyak yang komplain naik kan. Paling kenanya di sana kalau di bawah. Tapi nggak seserem itu berarti. Benar. Nggak seserem. Gue pikir tuh resesi itu bakal kayak tahun 98 di mana orang susah, panic buying dan lain sebagainya. Nggak dong, berarti ada gejolak perekonomian aja. Di Indonesia nggak seserem itu. Kalau menurut data, kemungkinan kita ke resesi sebenarnya cuma 3%. Kemungkinan kita ke resesi 3% cuma? Iya. Kecil. Kecil banget, benar. Tapi kalau secara global, menurut gue serem banget. Secara global. Secara global tuh kayak gimana maksudnya?
Amerika, Eropa. Lu yakin Amerika bisa resesi? Bisa Krismon gitu? Ada datanya. Ada datanya kan, misalnya setiap negara tuh ada berapa persen sih kemungkinan untuk resesi. Amerika lumayan gede, Eropa lumayan gede. Ada beberapa negara tuh pertanyaan gue kayak gini. Lu yakin negara sebesar Amerika bakal runtuh? Bisa aja. Karena Amerika tuh gila kemarin pas pandemi tuh mereka print uang gila-gilaan, bikin inflasi. Tapi dolarnya naik loh sekarang. Nah, dolarnya naik kenapa? Kayak gimana ceritanya? Katanya mereka lagi perekonomian lagi jelek. Justru dolarnya naik di atas rupiah. Menguat. Nah, itu karena kebijakan mereka untuk naikin suku bunga. Ya, artinya mereka beradaptasi kan. Beradaptasi. Ya kan, bukan artinya ketika ada masalah, pasrah ya Tuhan. Benar. Karena kayak Indonesia juga, pasti kan pas pandemi kan diserang tsunami gila-gilaan kan. Kita kan juga beradaptasi. Benar. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pandemi selesai, biasa aja, nggak ada yang ngomong bangkrut. Nah, itu dia. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong US ya, dia naikin suku bunga kan. Agresif dia naikin suku bunga kan. Bikin orang tuh mau masukin ke Amerika duitnya. Oh, oke. Jadi kan kalau misalnya gini, Indonesia tuh mau nggak mau naikin suku bunga juga. Kita kan baru naikin 50 basis point ya. 50 atau 75 ya? 50. Enggak. Karena Amerika naikin. Karena kita harus stay kompetitif. Kalau kita nggak naikin, orang berbondong-bondong pindahin semua rupiah ke USD karena lebih menguntungkan taruh di sana. Orang bunganya tinggi gitu. Oke. Itu salah satu contoh kenapa USD-nya naik. Tapi korelasinya gini. Kalau suku bunga dinaikin, orang kan jadi pengen taruh duit di bank kan. Lihat stock marketnya. S&P 500. Lihat tech stock yang udah hilang berapa ratus billion dollar market cap-nya. Lihat kayak orang-orang yang bayar KPR, floating, misalnya bunganya, bayarnya jauh lebih mahal. Terus kayak perusahaan-perusahaan yang punya hutang jadi kesusahan, harus efisiensi, PHK karyawannya jadi nggak punya uang untuk bayar KPR, tiba-tiba kolateralnya diambil, dan lain-lain. Jadi bisa muter di sana. Jadi, nah bayangin deh, gue bukan ekonom, tapi gue bisa piece things together gitu, dan gue berharap tuh sebenarnya orang ngelihat konten-konten itu tuh biar ngerti kayak gitu, bukan buat ditakut-takutin. Tapi gitu. Itu prediksi kan, analisa ya, kalau prediksi nanti analisa pribadi, prediksi pribadi kan. Tapi menurut gue tuh seserem itu karena lu viral bro. dan gue tuh ternyata kan basicnya IT kan, kayak gitu punya kan, dan dengan apa ya, orang kan akan melihat kalau misalnya kayak gini lah. Ketika gue ngomongin soal penyakit kulit yang macam-macam kayak gitu punya, sedangkan gue ekonom, walaupun even apa yang gue sampein bisa jadi itu benar kayak gitu punya, tapi kan gue pasti akan dipertanyakan. Pasti, dan itu resiko kita kan. Yes kan, apalagi ini kan suatu yang lu prediksi ini bukan sesuatu hal yang kecil, bukan yang lu prediksi ini air minum ini akan jatuh dalam waktu apa. Ini yang lu prediksi ini perekonomian negara, dunia. Gue tuh sebenarnya nggak berani bikin video itu awalnya, tapi gue nggak jarang lihat Pak Jokowi kok kayak, gue sering pembicara bareng kan di BUMN dan lain-lain kayak gitu. Kenapa setiap pembicaraan dia mention 2003 gelap? Baru 2 hari yang lalu Bu Sri Mulyani ada muncul di berita-berita bilang dia lebih takut lagi soal 2023 gitu. Oh ya? Ibu Sri Mulyani ngomong kayak gitu? Iya. Indonesia tuh kalau Ibu Sri Mulyani ngomong kayak gitu, gue percaya. Nah, gue juga percaya. Abis gue percaya. Nah, tapi bayangin ya, 99% orang yang lihat news itu, ngerti nggak gitu? Nggak Cuma ngerti taunya, loh kok Bu Sri ini bilang... Tapi gue percaya langsung. Nah, itu dia kan. Nah, jadi digerakin sama yang dipercaya, terus gue fill the gap untuk ngejelasin video. Sebenarnya, video yang 2023 tuh gue kasih ke teman gue, ada 2 ekonom. Satu dosen di yang nggak usah sebut universitas, lumayan ternama lah gitu. Dicek, secara faktual, itu 90% ke atas benar. Ada beberapa yang salah, misalnya gue sebut Nord Stream, pipa ngirim minyak dari Rusia ke Eropa, bukan minyak, gas, gitu misalnya. Ada beberapa yang salah kayak gitu, tapi minor-minor. Tapi secara overall story, mereka merasa itu faktual. Salahnya, gue bawainnya kayak nakut-nakutin. Salahnya tuh gue kayak, 2023, gitu. Kalau gue sih ngomongnya 2023 bakal menyeramkan banget. Dan ini, itu bahasa gue. Tapi gue posisiin gue di depan netizen. Mungkin mereka akan pakai gini. Lu bakal miskin. Lu sekarang juga nonton video, lu bakal miskin. Lu gak usah nanya gua pastiin lu miskin. Lu mau tanya kenapa? Gak tahu. Lu miskin pokoknya. Nah, gua ngerasa kalau lebih di sana. Oke. Tapi kalau Ibu Sri Mulyani ngomong, aku percaya. Kenapa? Menurutku dari semua menterinya Pak Jokowi yang sekarang, yang rapotnya paling bagus menurutku Ibu Sri Mulyani. Hebat sih. Dan menurutku juga, satu hal yang gue pengen counter ke lo juga,
Gue nggak yakin 2023 itu resesi atau gelap atau lain sebagainya. Kenapa? Kalau menurutku Indonesia sudah melewati terlalu banyak tantangan. 98 kita sudah banyak belajar dari tahun itu. 2008 kita banyak belajar lagi tahun itu. Dan menurut gue yang paling gelap adalah COVID-19. COVID gelap. Tapi kita bisa struggle. Apalagi yang lebih berat daripada COVID? Ketika semua perekonomian slow down semuanya. Shutdown. Bukan slowdown lagi, bukan slowdown lagi, berhenti. Iya. Tapi kita masih baik-baik saja. Bahkan, gue pergi ke Plaza Indonesia, gue cari Richard Mille, gak ketemu. Orang kaya masih tetap bisa spending ya. Gue datang ke sana, gue bilang gue pesen ya, gue bilang apapun yang datang gue beli, gue bilang kan. 3 bulan lagi gue datang, gue ketok lagi sana, belum ada pak, tutup. Orang kaya makin kaya. Iya, benar. Cuma gini, gue belum dinaikin nih kemarin podcastnya sama Bang Radit nih. Gue nanya dia kan, Bang Radit, dia kan lumayan beruang ya, lumayan ya. Gue nanya, lu paling stres tuh pas kapan sih? 98, 2008, apa COVID gitu misalnya. Dia bilang paling keringet dingin tuh pas COVID. Baru pertama kali dia lihat seumur hidup dia, portfolionya turun 40%. Oh gila, serem banget gitu misalnya. Nah, ada beberapa kalangan ya, makanya salah gue adalah, nih gue sediain satu konten, tapi harusnya tuh nggak berlaku buat semua kalangan gitu. Ada beberapa yang cocok, ada beberapa yang nggak cocok, tapi umpamanya karena viral, mau nggak mau kena semua kalangan. Oke. Itu problemnya. Makanya gue habis itu bikin video selanjutnya, akhirnya itu lebih diterima baik. Oke, untuk nutupin gap itu ya. Nutupin gapnya. Jadi kayak, balik lagi ke perspektif sih. Jadi misalnya kalau COVID, kena, tapi gue nggak kena sama sekali. Karena pas COVID, gue actually belum taruh banyak uang ke financial market. Malah pas COVID, gue taruh banyak. Jadi untungnya gede banget gitu. Bisa kayak cuma berapa bulan, berapa miliar gitu misalnya. Dulu nggak pernah seumur hidup gue bisa kayak gitu. Nah, jadi tiap orang posisinya beda-beda. Nah, tapi sekarang, problemnya sekarang tuh orang udah lebih ke expose di financial market. Karena kan sejak COVID itu orang banyak investasi saham, kripto, dan lain-lain kan. Yes. Karena exposure orang gede di sektor non-real atau financial, takutnya bisa lebih terdampak gitu loh. Nah, itu yang kita nggak bisa prediksi sama sekali kan. Kalau Pak Jokowi selalu bilang, pas dia bilang gelap, itu bukan mati lampu, bukan kayak semuanya hancur, tapi nggak tahu, nggak bisa diprediksi badainya itu seberapa gede gitu. Tapi gue juga udah bilang di semua video, Indonesia tuh kuat banget. Kuat lah, harusnya kuat. Kita di garis khatulistiwa, kita nggak harus autumn, winter, ya kan? Dimana Eropa tuh sekarang struggling banget karena mereka masuk autumn, winter, dan mereka butuh pemanas, energinya nggak ada, listrik naik 2 kali lipat. Ada teman gue yang tinggal di Jerman, dia bilang kayak gitu. Kita mau lempar bibit dimanapun, tumbuh makanan di Indonesia gitu misalnya. Itu dia. Lu tau nggak, gue datang ke Singapura ya. Gue datang ke Singapura. Tau kan supir-supir taksi di sana kan tua-tua tuh. 67 tahun, 68 tahun. Bahkan mereka kan bersihin WC kan di Singapura kan kayak gitu punya kan orang tua kayak gitu kan. Jadi gue tanya, kenapa lo masih kerja? Kemana anak lo kayak gitu punya kan? Gue gila kalau di Indonesia itu anaknya dicari itu nggak ada guna lo kayak gitu punya kan? Kenapa dia bilang dia anaknya kerja? Lah kalau anaknya kerja ngapain? Gitu punya kan nggak bisa bantu karena nggak bisa hidup dia bilang di Singapura. Soalnya kalau di Singapura katanya anaknya cari duit itu cuma untuk dia dan keluarganya aja, nggak cukup untuk ke dia kayak gitu punya. Wah masa sih kalau di Indonesia itu gaji even 4 juta itu bisa kayak satu keluarga, ibu bapaknya pun bisa dikasih kayak gitu. Dia. Kenapa katanya kan Indonesia enak dia bilang. Lu tebar bibit aja di depan rumah bisa tumbuh. Jadi kita nggak bakal kelaparan gitu. Di Singapura nggak ada tanah. Itu dia. Tapi bayangin deh, ada satu video dari berekonom, Pak Katib, itu kalau nggak salah dulu Kementerian Ekonomi. Dia bilang kayak gini, kita tuh sebenarnya jelek Indonesia soal ekspor impor. Karena ekspor kita tuh cuma sekitar 20-25% dari GDP. Kita maunya lebih gede. Orang kita kaya banget komoditasnya, harusnya kita pendapatan lebih gede dari ekspor gitu. Tapi ternyata sekarang malah itu jadi hal yang bagus. Karena berarti gini deh, semua yang kita butuhin di dalam negara itu bisa diciptakan dalam negara. Kita nggak perlu bergantung ke ekspor impor. Nggak butuh negara lain. Ya. Atau lebih kecil lah ketergantungannya. Singapura itu 200% ekspor impor. Makanya Pak Katib tuh bilang, wah mereka rentan banget nih di global shock ini, global crisis ini, orang yang terlalu bergantung dan connected sama negara lain itu bakal rentan banget gitu. Nah kita connectednya tuh dikit. Ekspor impor kita nggak segede itu gitu misalnya. Makanya
kita kuat banget. Nah, bener. Gue setuju kalau lu ngomong kayak gitu, nggak nakut-nakutin ngomong Indonesia, gue malah setuju. Karena apa? Indonesia ini serem loh. Kita bisa hidup dari negara kita sendiri. Benar. Kita punya 270 juta sekarang ya, 270 juta penduduk. Jerman itu punya penduduk dengan Jakarta itu kalah. Jakarta doang. Satu negara Jerman. Jadi mereka itu kalau nggak ada Asia, apalah Europe itu. Mau jualan LV di mana dia? Yeah. Mau jualan Hermes di mana dia? Siapa sih yang beli Hermes dengan LV terbanyak? Asia. Iya. Orang Asia. Bahkan gue sampai Indonesian dikawal satu orang. Oh ya, serius. Iya, kalau di Eropa kita pergi ke Galeri Lafayette kayak gitu punya. Ayo Indonesia. Wah, langsung dikawal satu orang. Karena orang tahu Indonesia itu belanjanya banyak. Iya, benar. Indonesia, China. Negara-negara yang konsumtif lah kayak gitu punya. Tanpa kita mereka itu akan sulit karena kan orang Eropa kan hidupnya justru sederhana sebenarnya. Oh iya. Iya, orang Eropa kan sebenarnya jauh dari mobilnya aja biasa aja. Kan kalau kita datang ke sana kan mobilnya ya biasa-biasa aja. Kalau di sini kan Alphard ya kan. Jadi gue pikir negara kita harusnya pasti kuat. Tapi andai yang lu ngomong itu kita belajar aja ya, ya. Andai yang lu bilang tuh benar, berat, gelap, kelam, resesi dan sebagainya. Oke, simpelnya, konkretnya aja. Apa yang harus kita lakukan? Balik lagi, masing-masing ya. Yes. 1, personal finance. Sebenarnya yang gue bete tuh kayak gini ya. Mau resesi kek, mau nggak resesi kek, mau kita pakai istilah lain yang lebih keren ya. Inflasi, stagnasi, stagflasi, apapun itu. Krismon paling gampang. Mau apapun itu ya. Lu tuh harus benerin personal finance lu. Simple, 1, dana darurat udah punya belum? 3 tabungan kali, artinya. 6 kali, 12 kali pengeluaran bulanan. 12 kali. Kalau dulu 3 kali. Pengeluaran 2 bulan. Berarti 1 tahun bisa hidup. Iya. Dan 1 tahun bisa hidup walaupun nggak kerja. Nggak ada income sama sekali. Walaupun nggak ada income sama sekali. Nah, aturan dana darurat tuh sebenarnya kayak gini. Bayangin kalau misalnya lu tiba-tiba dipecat. Lu butuh waktu berapa lama sih untuk dapat kerjaan baru? Jadi dana darurat tujuannya buat itu. Kalau dulu tuh sarannya 3 kali untuk orang single ya. Orang single, nggak ada tanggungan. Pas pandemi, jadi 6 kali. Sekarang disaranin 6 sampai 12 kali. Kenapa? Soalnya nggak tentu. Kita makin nggak tentu, mau resesi mau nggak, makin nggak tentu tuh kita harus panjangin lifeline kita biar make sure kalau misalnya kenapa-napa kita aman. Itu aja orang Indo tuh nggak banyak yang udah ke checklist. Asuransi, ya. BPJS, oke. Tapi kesehatan gitu misalnya, ada nggak gitu misalnya. Oke, nanti kita ngomongin itu penting. Gue tanya spesifik aja berarti. Middle to the low. Nengah ke bawah. Punya duit, harus ngapain? Nabung? Cash flow sama... Investasi? Investasi nanti dulu aja. Intinya checklist 1, cash flow. Ya, checklist 1 cash flow. Pengeluaran pemasukan lu udah bener belum pos-posnya? Lu bilang itu untuk needs, ya untuk kebutuhan, sandang, pangan, papan. Tapi lu di apartemen mewah tiap minggu omakase, itu bukan needs, itu wants. Dicek, pos-posnya bener nggak, udah maksimal nggak sih cash flow gua gitu. Kedua, dana darurat udah punya belum? Seyakin-yakinnya lu soal kerjaan sama bisnis lu, kalau tidak pasti itu kayak lu nggak tahu what can happen. Itu kan tips mereka untuk ini. Gue pengen pikirnya kayak gini, kalau mereka punya duit nih, ada di tabungan nih, mau resesi nih, dari sekarang ke siap-siap dong. Duit ini mau diapain nih? Apakah biarin aja ngendep di bank? Apakah kita jadiin emas? Atau kita jadiin dolar? Kan gini po. Ngerti. Lu tau nggak? Mungkin kalau orang lain mandang gue, lu mungkin duduk pertama kali di sini mandang Dr. Richard itu dokter biasa, dokter lah ya. Tapi lu harus tahu. Gue dokter dibilang YouTuber, tapi gue sebenarnya ada satu basic gue yang paling kuat sebenarnya. Gue pengusaha kok. Yang punya Athena Group gue gedein. Gue S2 gue manajemen, S3 gue juga sebenarnya manajemen. Orang tuh ngelihat Dr. Richard tuh kayak, wah dokter kecantikan, hebat, edukasinya bagus. Gue sebenarnya kentalnya itu di manajemen sebenarnya. Lu tau nggak? Siapa orang yang akan kaya di dunia ini? Orang mana yang akan sukses dan orang mana yang akan kaya di dunia ini? Adalah orang yang bisa memprediksi sesuatu. Orang yang bisa membaca masa depan adalah orang yang kaya. Contoh ya, kalau gue tahu MU bakal menang, gue pasti taruhan ke MU. Kalau gue tahu ini yang bakal menang Liverpool, gue pasti taruh Liverpool. Bayangin, kalau orang bisa baca masa depan, dia pasti kaya. Benar. Ketika kita ngeliat, energi ini bakal nih, 10 tahun lagi bakal energi ini, gue bikin perusahaan energi. Gue ini tahu ini,
Ini IT ini bakal bangkrut nih. Gue mau buka kecantikan karena bakal luar biasa nih. Gue bikin kecantikan. Siapa yang bisa membaca masa depan paling akurat, itulah yang akan kaya. Ya kan? Sama halnya, orang investasi saham kan siapa yang bisa memprediksi bahwa performanya bakal bagus dan lain-lain, dia yang bakal paling kaya kan? Yes, that's right. Oh, itu actually analogi bagus sih. That's right. Kayak gitu kan, bener kan? Bener. Kalau kita bisa prediksi, wah besok saham BCA bakal naikin 3 kali lipat nih. Wah dari hari ini masukin kayak gitu. Wah taruh semuanya ke sana. Gitu bener kan? Bener kan? Nah sekarang kita mau baca nih. Kan ada Raymond Chin yang ini kan. Yang lulusan IT. yang ngomong resesi kan. Tapi kan lu kan yang ahlinya berbicara ke sana kan. Makanya gue datang ke sini. Tahun depan mau resesi nih kata lo nih. Nah, gue punya duit nih. Mari kita prediksi bersama. Kita kan mau kasih tips untuk masyarakat nih supaya mereka dengar nih. Duit ini mau diapain, Bro? Kita mau jadiin emas, dolar, investasi, taruh bawah bantal atau kayak gimana nih? Oke. Pertama, untuk memprediksi kita butuh data. Benar kan? Kita lihat data-data yang udah pasti. US sama negara-negara lain mau naikin suku bunga. Katanya masih bakal naik terus di beberapa tahun ke depan sampai 2023. Efek, ini kita belajar dari sejarah ya, efek yang pasti terjadi kalau misalnya suku bunga dinaikin, orang ya taruh uang ke bank. Jadinya aset-aset lain, saham, kripto, reksadana saham yang sifatnya high risk, itu bakal turun. Karena uangnya ditarik keluar, masuk ke bank. So, prediksi nomor satunya adalah kita harus kurangin exposure kita ke aset-aset beresiko tinggi. Kalau suku bunganya dinaikin lagi. Gitu. Jadi kalau suku bunganya naik, lebih bagus kita taruh di bank aja? Bisa. Itu namanya hedging. Hedging tuh analoginya kalau market lagi turun, kita taruh di suatu tempat yang kita biar uangnya tuh nggak ikut turun gitu. Salah satunya di bank. Kalau gua hedgingnya masukin ke USD kemarin. Gua ada sekitar cukup lah di saham, karena gua tahu lagi nggak menarik, kripto nggak menarik. Gue cairin dalam bentuk USD. Malah USD-nya naik gitu. Yang kriptonya turun, USD naik, itu gue hedging. Nah, tapi kan gitu harus dipelajarin kan, kayak aset-aset mana aja. Kalau gue pribadi, kalau misalnya global lagi nggak nentu, gue ada 2 kategori aset yang gue masukin. Low risk, liquid asset. Nah, gue jelasin yang liquid dulu nih. Liquid itu pokoknya aset yang lu taruh, seandainya lu butuh cairin itu cepat. Taruh di bank lah, kurang lebih kayak gitu ya. Atau enggak reksadana pendapatan tetap, atau enggak reksadana pasar uang yang sifatnya nggak ada lock up period. Kalau deposito itu belum tentu liquid kalau dikunci gitu misalnya. Jangan yang kayak gitu. Gue selalu taruh yang di liquid. Low risk itu basically aset-aset yang diuntungkan kalau suku bunga dinaikin. Gitu. Atau enggak ya yang basic-basic misalnya kayak bunga bank, kalau misalnya nggak syariah ya misalnya, terus kayak reksadana pendapatan tetap, pasar uang itu low risk semua. Kayak carinya 5%, 6% per tahun gitu. Tapi risikonya rendah gitu. Jangan malah taruh ke kripto, jangan malah taruh ke saham dulu. Tapi kita nggak tahu nih, ada report dari IMF kalau nggak salah gue baca, kemungkinan mereka mau ubah strategi nih, the Fed dari US tuh mau ubah strategi. Mungkin mereka nggak naikin suku bunga. Karena dengan kenaikin suku bunga tuh efeknya parah, bikin marketnya tuh volatil. Volatil tuh saham, kripto itu bakal naik turun gila-gilaan. Kalau misalnya dinaikin terus gitu. Kalau naik turun gila-gilaan, itu bakal ada kemungkinan systemic risk failure namanya gitu. Jadi perbankan dan lain-lain, kita lihat kayak ada satu bank gede ya, Credit Suisse sama Deutsche Bank, itu tuh mereka kena resiko yang gede banget. Mirip-mirip sama 2008 gitu, walaupun agak berbeda situasinya. Kalau misalnya dinaikin terus, resiko semuanya anjlok. Jadi kemungkinan mereka nggak jadi nih naikin suku bunga nih. Kalau nggak jadi, prediksinya tadi salah. Nah, kita jadi harus lihat situasinya terus nih. Kita kayak lihat-lihat gitu. Berarti kita harus pantau terus tuh. Pantau terus. Tapi ada kemungkinan nggak kalau kayak gini, Bro? Ini gue cari yang simpel aja ya, karena bahasanya nggak boleh tinggi-tinggi nih. Soalnya banyak yang nonton kan netizen biasa kan. Ada nggak kemungkinan kayak sama kayak tahun 98 ketika ada yang gue takutin, sebenarnya yang gue takutin adalah ketika kita taruh duit di bank, duit itu nggak bisa dia akses. Itu yang terjadi sama ini kan, Deutsche Bank sama... Karena, Krismon, bank pun nggak ada duit mau bayar kita. Lu tau nggak? Itu yang gue bilang mau prediksi lu tuh kayak apa. Gue tak bayangin ya, kalau gue misalnya kaum menengah ke bawah yang punya duit 200 juta. This is my whole life. Ya, aku menabung sebanyak-banyaknya, inilah duitku kayak gitu punya. Pertanyaannya 200 juta atau 100 juta atau 200 juta lah bagi mereka lah kayak gitu punya. Ini mau diapain, Bro? Gue mau beli rumah. Ya kan? Apakah dengan resesi terjadinya properti akan tinggi nantinya? Atau gue jadiin dolar, gue pegang duitnya?
Apakah gue taruh di bank? Nah yang paling gue takutin sebenarnya adalah kalau misalnya kita taruh di bank, ingat loh ketika terjadi krismon, bank ini pun juga kena, bukan nggak kena. Ya benar. Dan bisa jadi ini gagal bayar. Besar loh kemungkinan ini gagal bayar. Kalau misalnya dia nggak bayar, bye-bye 200 juta. Atau bisa juga sebaliknya, atau bisa juga yang lebih tinggi lagi, 200 juta itu nggak ada artinya lagi. Ketika inflasi besar-besaran, 200 juta nggak ada artinya lagi. Dan gue nyesel. Andai kata 200 juta ini gue jadiin rumah atau gue jadiin apa kayak gitu punya. Pasti akan lebih melejit angkanya. Benar. Nah, gue tanya spesifik lagi ini. Kalau gue punya 100 juta, 200 juta, gue apain duit ini 2023 nanti? Prediksi lo? Kalau bank menurut gue masih aman. Menurut gue nggak bakal separah itu. Kayak bank masih aman. Soalnya kita analisa nih. Nggak akan kayak gitu. Menurut gue bank harusnya enggak ya. Jadi gue sih tetap taruh di bank semua. Kayak kebanyakan uang gue di bank, di RDN, gitu masih nganggur, nggak dalam bentuk saham atau dalam bentuk apa gitu misalnya. Harusnya aman gitu. Sekarang mau ditaruh di mana? Saran gue, financial market, ya mau taruh di saham, emas dan lain-lain, itu sebenarnya return paling kecil. Kalau menurut gue itu return paling kecil. Oh, return paling kecil. Dibanding uangnya lu pinter-pinteran, bikin usaha, atau belajar, ngebangun skill, dan lain-lain. Kalau yang menengah ke bawah, yang let's say 200 juta ke bawah ya, anggap 100 juta gue taruh di reksadana aja deh. Reksadana pasar uang atau pendapatan tetap gitu misalnya. Stabil gitu kan. 100 juta lagi gue pikirin, gue mau belajar apa, bangun skill apa, ngebangun bisnis apa. Kalau mau iseng, coba sekali-sekali trading. Misalnya trading, kalau mau saham, kripto, tapi pakai uang kecil gitu misalnya. Itu bisa jadi active income gitu. Nah jadi lebih fokus ke lo ada opportunity apa, lo mau fokus kemana, taruh duitnya di sana gitu. Karena financial market itu sebenarnya return paling kecil. Intinya jangan didiemin aja lah ya. Ya jangan didiemin aja. Jangan didiemin aja. Kalau ada punya duit, even 100 juta, 200 juta, lo harus putar nih. Karena nggak ada orang kaya dengan nabung nih. Benar. Beda cerita kalau misalnya uangnya 10 miliar lebih, ya itu beda cerita. Itu masukin ke financial market. Karena nggak mungkin dong lu kayak bisa 10M tuh lu pakai buat beli course apapun, buat belajar apapun, nggak mungkin habis kan. Tapi kalau buat yang menengah bawah, memang selalu sarannya invest ke diri sendiri. Sama invest ya? Invest ke diri sendiri? Ke diri sendiri. Nah itu bagus itu. Invest ke diri sendiri. Bangun skill, bangun bisnis, bangun relasi gitu. Spend the money, tapi make sure kayak itu bukan perawatan. Itu invest diri sendiri ya. Ya benar. Kalau content creator, terus kayak ini kan takutnya nggak enak. Enggak. Gue mau ngomong kayak gini ya. Dulu orang nggak ada yang sadar loh invest ke diri sendiri. Dulu tuh orang tuh nginvestnya itu ke perusahaan kemana-mana kayak gitu punya. Kalian tau nggak? Invest ke diri sendiri itu amat sangat penting. Penting. Invest ke pendidikan diri sendiri. Invest ke penampilan diri sendiri. Kalian tahu nggak? Sadar nggak kalian? Gaji konten kreator itu jauh lebih tinggi daripada kerja di kantor. Emang? 4 juta. Emang? Jadi YouTuber lebih gede. Mungkin lah kata Deddy kan, enggak lah, enggak semiliar-miliar gitunya. Tapi yang jelas jadi YouTuber lebih gede dari 4 juta. Emang. Influencer Instagram promosiin ini, pegang barangnya kayak gini punya 10 juta satu kali post di feed. Investnya kemana? Ke penampilan. Kalau penampilan lu jelek emang ada yang mau ngendorse lo? Penampilan, public speaking, skill ya kan? Skill pribadi. Pokoknya diri sendiri gitu kan. Dan itu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Orang mau nyolong semua duit itu, kalau lu emang udah ada diri sendiri, itu lu bisa dapat duitnya balik gitu. Yes, that's right. Jadi kita harus investasi ke diri sendiri. Jangan lupa ya. Jadi jangan terlalu pikiran investasi ke mana nih, perusahaan mana nih. Ya. Tetap harus spend ke investasi ke diri sendiri. Yang paling penting buat kelas menengah ya, apalagi yang punya uang untuk di-spend, investasi ke Athena. Mantap. Ke penampilan yang benar ya, karena sekarang kalau misalnya skill, kalau penampilan jelek nggak dilihat juga kan. Nah, terus ke pendidikan diri sendiri ya. Semakin di-upgrade terus ya. Public speaking dilatih terus gitu misalnya. Sama kalau punya duit lagi lebih lah di luar dari sendiri. Kita mau kemana nih? Yang bakal apa itu namanya? Cantik laris manis primadona di 2023 apa ya? Kalau gue cash. Kalau sekarang cash. 2023 gue tunggu the market either sideways atau dia turun. Menurut gue pas, ya jangan pastilah nanti gue di cancel netizen. Menurut gue lu tuh nggak kena cancel loh. Lu tuh nggak kena cancel. Di Twitter sih paling lu banyak. Lu tuh kena bully doang. Kalau cancel tuh nggak gitu.
Oh. Cancel itu kalau di Korea Sampai itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu? nggak boleh ngapa-ngapain. Lo nggak boleh masuk TV, nggak boleh ngapa-ngapain. Itu namanya cancel culture. Kalau di sini kan gue lihat komentarnya masih ada yang dukung lo, masih mending. Iya, tapi YouTube gue diserang loh. Dulu likes rate gue 99%. Makanya lu jangan lihat ke atas. Lu tuh lihat Dennis Chariesta gitu kan. Lu lihat itu yang banyak-banyak itu, lu jadi banyak bersyukur. Bener juga. Bener banget. Lu lihat Dodi Sudajat gitu. Jadi kalau lu lihat, puji Tuhan, haleluya. Bener. Itu bener banget. Aduh. Iya. Enggak lah. Gue juga ngelihat lu juga ingin menyampaikan pesan sesuatu dan menurut gue pesannya juga bagus. Bagus kok. Karena Om Ded nggak akan naikin. Gue lihat pesannya bagus. Cuma pembawaannya kali ya. Overseram. Sama satu lagi tuh. Lu lu jujur dengan gue. Lu ada motif. Motif apa tuh? Ternak uang. Pas gue bikin video, ini boleh ditanya ke semua tim gue nggak ada motif ternak uang. Emang bener-bener gue cuma bikin doang. Oke, pertanyaan gue kayak gini aja deh. Apakah ada korelasi dengan video lo naik dengan kenaikan omset di ternak uang? Omset kita turun. Gue bilang ke Om Ded, kayak gue rela untuk sign NDA, lihat laporan keuangan kita. Pas gue bikin video itu tuh malah bikin orang nggak mau spending. Oh. Apalagi masalah gue kan nggak murah kan, ya kan? Membershipnya tuh sebenarnya untuk orang yang punya tabungan tertentu di menengah ke atas untuk bisa masuk ke gue. Itu malah turun. Oh ya? Bisnis gue yang lain, yang cyber security ada kan, turun juga. Makanya gue pas Ernest kan ngeles gue bilang, Allah buat kepentingan pribadi, gue balas tweetnya, bro mau boleh sign NDA, lihat laporan keuangan, lihat nggak? Gue bahkan nggak ngegaji diri gue sendiri di bisnis gue. Turun? Serius? Pasti, tapi gue percaya turun sekarang, bangun awareness-nya. Kalau orang udah bangun financial habit-nya, akhirnya punya uang, dan gue ngebantu mereka di awal, ujung-ujungnya mereka bakal beli gitu. So it's the long game, it's not really kayak gue langsung gue mau jualan gitu. Oke. Bedanya brand awareness lah. Brand awareness. Karena with this business kan trust is more important kan. Yes, kalau di keuangan ya. Ya, trust is more important. Karena gue nggak mau cuma ngomong untuk sekedar keuntungan pribadi, tapi make sure lu menguntungin mereka dulu, mereka punya uangnya, baru nanti one day mereka bakal spend sama lu kok gitu. Oh, jadi kalau gue punya banyak duit, kalau gue masuk ke tempat lo, ternak duit, ternak uang, aman nggak tuh 2023? Atau bakal hilang gue? Nah, gue lagi bikin produk baru, tapi khusus orang yang punya duit. Jadi ada satu lah yang partner yang kita mau ngajak itu, bayangin saham kan lagi amburadul tuh, kemarin ISG turun naik, dia malah untung 14 miliar gitu misalnya. Ini apa sih? Ini ternak uang nih app untuk edukasi. Edukasi, tapi nggak bisa transaksi juga di situ. Nggak bisa. Jadi cuma edukasi doang. Analoginya edukasi sama informasi. Waduh, nggak laku dong. Nah itu dia. Tapi tahun pertama laku. Dapat duit dari mana? Membership kayak bayar Netflix. Netflix kan bisnis konten. Oh, kita belajar itu harus bayar gitu ya? Bayar, bener. Ada membership tahunan. Dengan membership tuh lu dapat ratusan, ada 700 video lebih tentang akademi. Kita malas nonton. Lu bisa ngajarin gue aja nggak? Itu lengkap banget. Terus kita ada news, report, insight. Jadi kayak report-report dari luar kita bikin lebih gampang dimengerti. Kita masukin di sana. Orang tinggal baca gitu misalnya. Oh, tapi kita nggak ini ya, nggak ada trading di situ atau titip duit atau broker atau apa gitu nggak ada. Nggak ada. Oh, pure cuma belajar doang. Ya, tapi kita nyediain informasi-informasi misalnya nih saham apa, analisanya kenapa bisa kira-kira naik gitu misalnya. Banyak orang yang cuan dari masuk ternak uang. Ada yang bahkan di awal-awal banget gue inget banget tuh ada gue sampai kayak ngobrol sama orang ya. Dia beli membership. 1 bulan langsung balik modal karena dia belajar investasi sama trading lah waktu itu. Terus bulan depannya lagi kontak gue beliin HP buat nyokap gue gara-gara gue belajar dari platform lo. Jadi kan intinya kan edukasi kan sama. Soalnya kan gue ngomong investasi diri sendiri ya, gue harus bikin produk yang bisa. Terus yang lu ngomongin $1 juta itu apa itu? $1 juta apa? Yang lu udah bilang tempat Om Ded itu $1 juta itu app itu. $1 juta. Oh, itu pendapatan kita tahun pertama kita dibangun. Bisa dapat segitu? Iya. 1 tahun? Iya. Dari app belajar doang kayak gitu dong? Iya, tapi kan bisnis model kita kan banyak kan. Ada B2B, ada B2C, ada B2B2C, ada kayak kita monetize melalui advertising, ada banyak. Oh. Jadi kan gue sama, di luar dari IT, ekonomi, dan lain-lain, gue tuh pengusaha gitu. Dari dulu tuh gue ngebangun bisnis, dan sekarang lagi gencarnya ada 2 bisnis, 3 bisnis baru yang lagi gue mau investasiin. Apa? Ada 1 retail. Biar kita ngikut kayak gitu punya kan. 1 green, satu cyber security yang baru kan. Teman-teman, saya kasih tahu ya dengan kalian ya. Tadi orang yang kaya, tadi ada orang yang bisa memprediksi masa depan. Dok, tapi saya bodoh dok. Saya nggak pinter, saya tolol.
Saya goblok. Saya nggak bisa memprediksi masa depan, Dok. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Gampang, guys. Ikutin orang pintar di depan Anda. Bener. Bener kan? Ya benar. Iya kan? Kalau gue punya kakak nih ya, kakak gue pintar, cerdasnya, gue goblok ya. Apapun saham yang diikutin kakak gue ikut aja pokoknya situ. Ini belajar dari orang yang emang udah tunjukin gitu kan. Gak usah belajar, ikut aja. Dia taruh duit di mana, gue taruh juga duit di situ. Tapi kalau ngikut doang, nanti seandainya dia berhenti, nggak bisa diikutin, kita nggak bisa ngapain dong. Jadi bagus belajar kan. Right. Tapi kan kita, artinya kalau misalnya kita sudah ngelihat ada satu orang yang hebat ya gitu, kan itu kan yang sering terjadi di luar negeri kan. Ketika misalnya si orang A, siapa yang beli Tesla itu? Dia beli sahamnya Twitter kayak gitu punya kan. Elon Musk beli saham Twitter kan, kita ngeliat, wih Elon Musk aja beli Twitter, lo gila lo kayak gitu punya kan. Kita harus itu kan naikin saham pasti kan. Iya, benar. Karena kan yang beli Elon Musk kan kayak gitu kan. Kayak kan kita kan paling gampang kan. Ikutin aja orang pintar kemana dia pergi, kita lari ke sana juga. Kalau kita goblok. Ya goblok, tapi bagusnya memintarkan diri juga. Tapi kalau misalnya kita yang lebih kita pintar bisa mikir ya. Lama-lama kan, tapi kan kalau kita orang pintar terus, lama-lama kita ikutan pintar. Gitu. Jadi lu saham tanam di mana nih? Gue mau ikut soalnya. Nggak, gue bikin bisnis sendiri. Yang paling baru tuh cyber security kan. Cyber security itu karena kemarin rame Bjorka. Gue beneran tuh 2 minggu dari nol, gue bikin bisnis modelnya, bisnis planning, financial projection, gue bikin struktur organisasinya, PT jadi 2 minggu perusahaan. Bulan pertama omset ratusan juta. Nah itu cocok dengan lo. Nah cocok. Nah satu lagi. IT kan. Yang gue mau invest lagi di bidang green. Berarti lo programmer ya? Programmer dulu. Main apa lo? Coding, JavaScript, Unity, dulu game programmer, gue bikin game buat perusahaan edukasi gitu. Oh, oke. Nah gitu-gitu, bikin aplikasi. Apa tiba-tiba lo jadi ke finance? Makanya kan kita nggak tahu. Tapi adik gue juga sama. Adik gue juga sama. Kata-kata orang IT itu pinter finance. Adik gue juga orang IT. Tapi sekarang dia presidennya Athena Group. Dan dia ngerti banget finance luar biasa. Karena IT itu pada dasarnya problem solver. Mereka tuh, kalau programmer nih buat yang nonton nih, pasti ngerasain banget. Depan, hal yang paling membanggakan kalau lu coding, ada masalah, lu bisa solve gitu. Jadi kebangun mindset-nya di sana. Jadi ada masalah apa, gue approach-nya problem solving, mau di industri apapun gitu. Dan kita jadi bisa belajar banyak area kan. Salah satunya finance. Mau nggak mau kita buat neraca, yang kita ngerti neraca itu sendiri. Gitu. Ya, okay. Lama-lama ngerti gitu. Oke, selanjutnya yang tadi apa lagi tuh? Bisnisnya? Gue bisnis green. Kayak green tuh intinya, tahu kan di Indonesia tuh kita lagi push SDG. Kayak sustainability. Jadi kayak perusahaan-perusahaan diarahin untuk bisa punya kontribusi balik ke green di Indonesia gitu misalnya. Nah gue mau bikin satu, belum gue bisa announce, misalnya kayak ini nih meja ini atau kayak furniture gini-ginian, ini terbuat dari renewable material semua, cardboard atau misalnya apa gitu. Jadi kayak mainan-mainan atau apa, itu gue mau bikin di situ. Itu produk retail. Gue lagi ngobrol sama partner gue. Oke. Kalau saham apa yang bakal jadi primadona nanti 2023? Saham ya. Kalau menurut siklus, pertama consumer staple dulu, kayak hal-hal yang sehari-hari orang tuh tetap bakal beli, kayak misalnya makanan, Indomie, Indofood gitu misalnya. Itu basic dulu nih. Oh, bener juga ya. Tapi kalau sekarang energi lagi diuntungkan banget. Kemarin saham coal semuanya naik gila-gilaan. Gua nggak sempat beli tuh. Kenapa? Soalnya di Eropa lagi krisis energi, ya kan? Tiba-tiba Jeff Bezos lengser jadi orang terkaya kedua, masuk si Gautam Adani tuh. Dia bisnisnya apa? Energi gitu. Semua saham-saham energi coal di Indonesia naik banget waktu itu. Tapi gue nggak ikutan. Gue pikir kalau resesi yang punya Indofood yang naik. Soalnya orang makan Indomie semua. Iya. In the long run bener. Itu naik. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak gini. Consumer staple sama consumer discretionary. Ini bahasa normalnya ya. Consumer discretionary itu baru kayak yang kayak belanja iPhone, belanja apa gitu, itu baru terakhir. Iya. Biasanya gitu kalau bener kan? Andai kata, pokoknya kita prediksi andai kata besok Krismon apa yang bakal naik kan kayak gitu punya kan. Kayaknya Indomie bakal naik. Sarden. Iya kayak gitu makanan pasti naik. Tapi kan Indo kagak begitu kan. Tadi kan kita bilang Indo kuat. Kita nggak tahu kan, orang nggak bakal susah. Ya, tapi bisa kan. Buktinya waktu kalau kita pikir-pikir lagi ya, kalau misalnya pandemi, anggap belum pandemi ya, kita ngomong ini before pandemi, apa yang bakal naik? Bener kan? Netflix, kuota. Iya itu naik semua. Zoom gila banget itu naik. Zoom gila banget. Itu perusahaan bikin merinding loh, sumpah. Itu pas pandemi mereka gila banget. Itu dia. Jadi beli saham apa? Ngerti siklusnya kan. Jadi kalau kita kayak pelajari, tapi balik lagi.
gue perlu jadi ekonom nggak sih? Gue perlu punya sertifikasi. Nah ini yang mau coba gue pecahin gitu loh. Oke. Nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu menurut gue. Cuma yang mungkin sebagai gue kan B2H ya sedikit ya gue ajarin. Mungkin yang diperlukan adalah prestasi mungkin ya. Mungkin itu ya. Beda kalau misalnya kalimat lu tuh kan kena cancel lo kan, kena ribut ya. Coba kalau misalnya Jeff Bezos yang ngomong kayak gitu. Nggak bakal. Atau Ibu Sri Mulyani yang ngomong kayak gitu punya kan, gitu kali bro. Tapi bukan artinya yang lu ngomongin itu salah. Benar, ngerti. Itu kan prediksi yang menurutku bagus banget sih menurut gue. Tapi kan bikin awareness ke masyarakat intinya itu. Cuma kaget juga kali ya begitu lu ngomong. Kaget banget. Ini pertama kali gue harus kayak muncul di semua podcast buat Tapi kuat mental kan? Kuat, gue fine aja. Karena gue punya prinsip, gue udah 2 kali sebenarnya dibully gitu. Yang pertama tuh gue tentang masalah freelance gitu lah. Jadi kayak makelar gitu loh. Misalnya kayak ada orang freelance jual jasa, logo, gue jual ke klien 10 juta. Wah, marah tuh netizen. Nah itu gue kena mental. Sekarang tuh udah gak kena mental. Gue tau prinsipnya tuh ada kuat ya? Ada 3, bukan kuatnya doang. 1, kalau salah ya akuin salah, lu gak usah defense gitu misalnya. 2, lu appreciate opini mereka karena itu pasti come from somewhere. 3, dan fokus what's next. Ya udah. Jadi kalau misalnya udah clear gue mau ngapain ya gue nggak kena mental gitu. Jadi sekarang fine aja. Jadi sekarang lebih fokus gue masih bikin video apa lagi, gue perlu bikin konten apa lagi untuk solve this problem. Udah. Kayak gitu. Oke, terakhir insurance perlu nggak? Itu baru mau tanyain juga. Pertama, BPJS itu kan menurut gue wajib lah ya, BPJS simple. Tapi kan banyak orang tuh nggak mau ngikutin proses administrasi BPJS kayak ngantri dan lain-lain gitu. Insurance menurut gue perlu. Yang paling penting urutannya gini, asuransi kesehatan, penyakit kritis, baru jiwa terakhir gitu misalnya. Tapi kesehatan dulu aja gitu. Karena lo nggak bakal tahu kapan lo sakit. Ada news baru kan, Omicron yang... XRB ya atau apa itu yang baru ya? Itu apaan? Yang baru masuk kayaknya. Iya. Pokoknya asuransi kesehatan tuh... Konspirasi baru mungkin. Oh itu different. Ya tapi itulah, kita nggak tahu kan. Kita kayak kesehatan tuh kayak Om Ded lah. Dia gym banget kan, tapi bisa pas kena COVID dia lumayan parah kan ya kenanya kan? Lu tahu nggak? Gue dari awal tuh nggak setuju COVID loh. Oh ya? Konspirasi? Bukan konspirasi. Gue percaya COVID. Ini terakhir ya teman-teman. Gue percaya COVID dan gue edukasi COVID as a doctor sih seperti itu. Tapi menurut gue COVID tuh nggak perlu ditakutin. Itu tuh overreact kita. Sebenarnya permasalahan kita itu apa sih? Emang COVID sekarang nggak ada? Ada kan? Ada kan? Kenapa kita nggak begitu takut lagi? Kenapa? Karena sebenarnya apa yang ngomongnya bor di rumah sakitnya kita menurun. Bor di rumah sakit itu okupasi di rumah sakit nih. Kenapa pemerintah kemarin bilang stay at home, work from home dan lain sebagainya? Kenapa? Karena rumah sakit kita itu nggak memenuhi dan itu membludak. Kalau membludak ditakutkan rusuh kemana-mana. Oh berarti bukan? Oh itu make sense banget. Berarti bukan gara-gara COVID-nya. No. Bisa ini. Betul. Karena apa? Kalau misalnya sakit berbarengan semuanya datang ke rumah sakit, chaos, benar. Itu permasalahannya, bukan apa gitu. Andai kata kita punya rumah sakit mencukupi semuanya, udah lu mau nggak pakai masker, bau-bau aja deh kayak gitu punya. Tuh rumah sakit kita bisa ngobatin semuanya fasilitasnya. Nah, kenapa sekarang COVID masih ada kan? Tapi kita kan biasa aja kan. Kenapa? Karena bor di rumah sakitnya rendah, okupasi di rumah sakitnya rendah. Even lu sakit ya ke dokter aja sana, rumah sakit. Oh, make sense banget. Gila, gue baru kayak dapat perspektif itu sih. Dan gue dari awal COVID, gue sudah bisa prediksi itu. Kayak kita mau bisnis ya, lu mau tutup. Kan abis tutup kan 2 bulan tuh. Ya benar-benar shutdown, benar-benar kan. Habis itu kan kita buka kan. Ada ketakutan yang luar biasa di karyawan. Itu gue rasain. Ada ketakutan yang luar biasa di karyawan. Pertanyaan gue, 6 bulan kemudian, even katanya sudah boleh buka dengan terbatasan A, B, C, D, E, sampai Z lah pokoknya kayak gitu. Pertanyaan gue, ketika pintu itu kebuka, lu yakin orang tuh nggak COVID? Yakin nggak? Nggak yakin. Who knows? Jangankan itu gue ngomong dengan tim. 30 tim yang ada di sini aja, gue nggak yakin 30 tim itu semuanya nggak COVID. Make sense. Bener kan? Bener. Terus kita mau apa? Kita mau tutup setiap hari? Di rumah aja? Emang lu kalau nggak di rumah, lu nggak terima makanan, nggak apa kayak gitu. Kita hidup itu perlu sosialisasi, bro. Bener. Kita emang terima makanan, ketemu dengan orang ya. Kalau mau isolasi terus ya kita nggak hidup kayak gitu punya. Lalu bagaimana ya? Bertahan hidup dengan apa ya? Struggle. Keluar, interaksi, ya udah.
permasalahannya kalau kena, rumah sakitnya nggak bisa mencukupi. That's why makanya work from home. Nah, ini topik menarik. Ini gue juga gantian, gue mau nanya. Kalau gitu yang bikin warga waktu itu sempat takut banget sama COVID itu siapa? Berarti itu berita apa negara? Apa negara? Berita. Bukan negara. Bukan negara, masalahnya semua dunia takutnya. Ini jadi permasalahan, ini semua dunia yang buat takut, yang buat hebohan kayak gitu. Idealnya nggak takut kan, harusnya nggak takut tapi waspada kan? Waspada biasa aja. Nah, kayak gini ya, yang buka gerbang duluan siapa? Turki. Biasa aja kan? Emang dia buka duluan bangkrut? Kagak juga. Indonesia bukanya belakangan, sama aja kan kayak gitu punya kan. Artinya siapa? Yang buka duluan itu siapa yang siap duluan? Nah berarti kan in a way berarti semua berita tuh fear mongering kan? Semua berita tuh kayak membuat kayak ketakutan itu ada di masa itu mereka yang bikin semua orang takut COVID kan? Itu tuh dibawa sesuatu ya. Kadang-kadang tuh kan itu kan mengalir apa adanya ya. Ini kan mengalir dan tidak dibuat-buat sebenarnya sih. Gara-gara ibaratnya kayak gini lah. Begitu di suatu ruangan ini gue ketakutan, lu langsung ketakutan juga. Ada hantu nih kayak benar. Gitu punya. Ya, jadi menular satu sama lain. Dan gue nggak sengaja buat kayak gitu, tapi jadi besar banget ya, stigmanya kayak gitu punya, lu ketakutan, semua jadi ketakutan semua. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang berani, gue datang kayak gini punya, tiba-tiba ketakutan itu sirna semuanya kayak gitu. Iya. Gue pengen bantah. Karena ada yang negara ignorance yang lu bilang kayak gitu. Dan buktinya dia yang paling fatal. Ada satu negara ignorance. Sebenarnya gue mau buka kartu itu sih. Kayak kalau misalnya kita ignorance bisa jadi kita yang paling fatal. Bisa jadi. Soal resesi ya, gue ngomongin bukan cuma COVID doang. Jadi kalau misalnya negara ignorance kita bisa fatal banget loh kenanya. Oh yes, gue paham. Gue ngerti. Bukan artinya yang dulu ngomong itu semuanya benar dan itu bisa mengerikan. 2023 ini tantangannya mengerikan. Bayangin negara-negara gede aja nih sudah punya gangguan ekonomi yang luar biasa ya, sekejutnya. Tapi bukan masalah gangguan ekonomi yang luar biasa yang dimaksud tuh berbeda banget dengan tahun 98 menurutku. Iya. Again, orang kira resesi itu sampai gue kesusahan, gue kehilangan semua duit dan gue nggak bisa makan. Nah itu yang salah. Mungkin itu ya. Mungkin pertumbuhannya nggak tinggi. Pertumbuhannya melambat kalau kata. Ya kalau misalnya kayak Athena 1 tahun bisa bikin 10 cabang, tahun depan 3 aja kayak gitu ya. Atau fokusnya ke pertahanan kita sekarang nih supaya bisa bagusin dulu deh omsetnya dulu kayak gitu punya, bukan ke bisa jadi kayak gitu. Bukan ke ekspansi lagi kayak gitu. Seperti itulah kali. It's not like COVID lah kali ini. Dan semua shutdown lah. Iya. Kita sudah belajar banyak dari COVID. Thank you Raymond. Thank you. Sukses terus. Mudah-mudahan aplikasinya juga berkembang dan sukses. Gue suka sih sebenarnya. Basicnya edukasi kayak gini punya harus kita support. Thank you. Thank you banget dok. Cukup dengan